mencerahkan kita semua, Prof, utamanya generasi muda, milenial dan juga Gen Z. Prof, kalau di Barat gitu ya, kita mengenal istilah sekuler, begitu agama dan negara dipisahkan dan lain sebagainya. Prof Tabroni, saya ingin Anda kemudian bercerita dulu, Prof. Awal Indonesia berdiri, apakah kemudian agama dan negara ini memang dipisahkan dari dulunya, atau sudah bersatu sebenarnya, Prof, Indonesia itu? Oke Mbak, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang baik ya. Jadi Indonesia itu memang punya watak yang beda dengan negara-negara Barat ya, yang basicnya itu rasional ya. Masyarakat kita itu basicnya itu mistik spiritual ya tak? Karena itulah maka di Indonesia itu antara agama dan negara itu sejak dulu itu nggak bisa dipisahkan. Pada era sebelum Islam datang ke Indonesia abad 7 maupun sampai sekarang ini. Jadi agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan politik ya. Karena memang sebagai masyarakat yang religius, dan religiositas itu tercermin di dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan politik ya. Jadi dalam masyarakat kita, jadi antara berketuhanan dengan berkemasyarakatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dalam konteks Indonesia, sebenarnya kita mengenal Pancasila ya. Pancasila itu sebenarnya pilarnya ada 3 ya. Ada pilar keislaman, di mana nilai-nilai keislaman itu menjadi fundamental values ya di dalam Pancasila. Misalnya kita lihat istilahnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya toh. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil beradab itu doktrin sangat religius ya. Yang ketiga persatuan ya, ukhuwah. Yang keempat kerakyatan, musyawarah ya. Yang kelima adalah keadilan sosial, keadilan ekonomi. Ini semua ada rujukannya dalam konteks agama ya. Kemudian yang kedua, Pancasila itu juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Jadi ada keindonesiaan budaya Indonesia ya, yang itu terbangun ya. Gotong royong misalnya ya, kemudian toleransi, kemudian saling menghormati dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga itu memang Pancasila itu ada dimensi kemodernannya. Jadi bisa menerima ide-ide dari Barat seperti demokrasi, egalitarianisme dan lain sebagainya. Sehingga saya kira Pancasila itu di situ menggambarkan ada nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan yang sangat kental, dan juga nilai-nilai kebudayaan nasional, dan juga nilai-nilai kemodernan. Ya, karena itulah maka kebangsaan kita itu Pancasila itu sebagai ideologi bangsa yang berakar kuat pada nilai-nilai agama, juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, tapi juga bisa menyerap nilai-nilai baru kemodernan. Nah, itu Mbak saya kira menggambarkan bagaimana kuatnya hubungan agama, budaya, dan nilai-nilai kemodernan di dalam Pancasila. Saya kira mungkin itu. Jadi memang dari dulu Indonesia dibentuk sudah sangat berintegrasi antara agama dan juga negara begitu ya, Prof. Iya betul, saya kira ya. Kalau sekarang ini, Prof, dari kacamata Anda, apakah juga sebegitu eratnya hubungan itu masih? Saya kira masih sampai sekarang. Masih. Ya. Jadi katakanlah setiap undang-undang atau peraturan-peraturan
yang bertentangan dengan agama pasti tidak diterima. Ya toh? Misalnya LGBT, ya contoh misalnya ya. Siap. Contoh itu dan ada yang lain misalnya itu. Jadi segenap turunan saya kira itu kan karena Pancasila itu pertama berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, bahkan kalau kata Bung Karno bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mendasari sila-sila yang lain, ya toh? Sila kemanusiaan, sila persatuan, ya toh? Kerakyatan dan juga keadilan. Itu harus diderivasi dari nilai-nilai religius. Bahkan kalau menurut saya bangsa Indonesia itu bukan semakin sekuler, ya, tapi semakin religius. Jadi bangsa kita itu alhamdulillah semakin kesini semakin religius. Bahkan ada satu penelitian bahwa generasi digital, generasi milenial, generasi digital itu semakin religius. Nah, itu bukan semakin sekuler. Ini saya kira perkembangan yang menarik ini. Penelitiannya mengatakan bahwa generasi kita semakin religius, bukan semakin sekuler. Apakah kemudian penelitian itu juga selaras bahwa generasi kita juga melek politik sejajar dengan semakin religiusnya itu? Prof. Asep melihatnya generasi kita Indonesia saat ini, Prof. Melekkah politik, Prof? Ya, sebenarnya kalau melihat dari beberapa kasus justru kalau secara kognitif mereka lebih banyak pengetahuan tentang politik, tetapi dalam konteks afektif maupun psikomotorik ini agak mengkhawatirkan karena banyak survei menunjukkan generasi young voters, ya, jadi pemilih pemula itu mereka banyak yang enggan masuk ke TPS. Golput? Saya tidak mengatakan golput, tapi ada keengganan masuk ke TPS. Oleh karena itu kalau misalkan sekarang banyak dari partai politik yang bisa menggait para generasi Z untuk masuk ke TPS, itu akan sangat signifikan dari sisi suara. Kenapa? Karena sekitar 60% banyaknya suara dari generasi Z ini. Dari pemilih pemula. Dari pemilih pemula. The young voters. The young voters. The rock. Dengan mengajak mereka seperti apa, Prof? Apakah kemudian boleh dengan strategi-strategi religius tadi? Sebenarnya tidak ada yang keliru apapun. Yang jelas karena kita semua warga negara termasuk dari pemerintah, partai politik harus melakukan itu, namanya pendidikan politik dengan melakukan sosialisasi politik. Nah, inilah yang mungkin bagian yang penting bahwa kita harus mendorong para generasi milenial itu untuk tidak hanya dia melek politik, paham politik, tetapi juga ikut dalam perhelatan politik. Istilahnya berbondong-bondong ke TPS tanggal 14 Februari agar bangsa ini juga bisa legitimit, representatif dalam konteks pemilihnya memenuhi tidak banyak yang golput lah intinya. Tidak ada perkataan bahwa terlalu banyak pemilih yang tidak ikut memilih. Tapi kalau misalkan generasi milenialnya itu ikut mencoblos, maka akan ada sesuatu yang luar biasa karena mereka adalah masa depan bangsa kita. 50% lebih dari pemilih atau daftar pemilih tetap pemilu 2024 berasal dari pemilih pemula, artinya dari golongan Gen Z. Prof. Asep, boleh disampaikan kepada para Gen Z yang hari ini melihat, Prof, kenapa mereka harus mencoblos di tanggal 14 Februari? Karena suara mereka adalah sangat berharga, sehingga manfaatkan suara itu karena itu akan menentukan Indonesia ke depan. Tanpa mempergunakan hak suara mereka, maka suara itu akan sia-sia. Padahal kita tahu hasil pemilu itu akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu saya berharap seluruh generasi Z
itu sadar bahwa masa depan ada di tangan mereka, tidak hanya dalam proses pemilihan, tetapi juga masa depan ada di tangan mereka. Karena kita generasi yang akan digantikan oleh mereka. Mereka adalah masa depan dalam bidang politik. Oleh karena itu, kalau mereka pasif, maka apa yang kita harapkan? Masa depan politik kita. Tapi kalau mereka itu aktif, berarti masa depan politik kita pasti sangat cerah. Begitu. Dengan cara mencoblos di TPS 14 Februari nanti. Tidak hanya mencoblos, tetapi aktif di dalam politik. Politik praktis. Politik praktis dalam tanda kutip, ikut menjadi anggota partai politik, ikut berdiskusi tentang politik, ikut juga mencalonkan sebagai mencari jabatan publik, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Karena kalau tidak, maka bangsa kita itu juga khawatir. Kalau tidak ada yang mau mencalonkan, bagaimana masa depan politik kita? Betul. Tapi tetap harus dalam koridor aturan dan etik. Siap. Karena trennya ini pemirsa, ternyata banyak sekali khususnya para generasi milenial ya yang kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilu 2024 dan trennya itu meningkat. Artinya kesadaran mereka untuk berpolitik juga semakin tinggi begitu ya Prof. Asep. Tapi Prof, untuk kalangan yang kemudian menganggap bahwa politik itu kotor, seperti apa tuh Prof? Kita harus sadar behind the mensa, tergantung orangnya. Kalau kita bawa pisau, dipegang oleh orang tua kita aman karena pisau itu akan dipakai untuk membuat makanan untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita lihat pisau itu dipegang oleh orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan khawatir karena itu akan melukai, mencelakakan yang lain. Nah, dalam konteks ini politik juga sama. Maka oleh karena itu orang-orang baik itu tidak boleh diam. Mereka harus terlibat di dalam politik. Dan inilah yang kita harapkan bahwa bangsa ini akan semakin baik kalau orang baik ikut di dalam politik. Nah, tapi kan ingat di dalam kontestasi politik itu ada aturan main. Dan inilah memang bangsa kita ada dua pilihan yang sangat dilematis. Di satu sisi kita ingin mengembangkan namanya primordialisme atau rasionalisme tadi. Nah, ketika pilihan politiknya itu berbeda, maka derivasi ke bawahnya itu perilakunya kan juga berbeda. Misalkan kita tahu di dalam sistem itu pernah kita menganut adalah proporsional close list. Dengan proporsional close list memang partai politik kuat. Ideologi juga kuat karena partai politik pasti mengusung ideologi yang akan ditawarkan dengan isu-isu yang relevan dengan ideologinya. Tetapi di situ ada juga negatifnya. Politik dinasti muncul di dalam. Yeah. Artinya ada oligarki di dalam partai politik. Sulit berkembang anak-anak yang punya kapasitas bagus, orang-orang yang kredibel karena sudah dibingkai hanya orang-orang tertentu di dalam lingkaran elit partai politik yang bisa mencalonkan. Maka masuklah tuntutan untuk diadakannya misalkan calon perseorangan, tuntutan independen, begitu. Nah, akhirnya muncul satu perubahan yaitu proportional open list. Tapi dengan proportional open list, peran partai politik yang sangat berhimpitan dengan ideologis ini akhirnya digantikan dengan apa? Kekuatan personal. Maka orang-orang yang populer, orang-orang yang punya massa itu lebih berjaya. Artis ya Prof? Artis, begitu. Orang populer, artis, siapapun. Nah, ini berimplikasi pada apa? Karena itu adalah open list, itu prinsip namanya the winner take all. Artinya kalau dia memenuhi BPP dia akan jadi. Sementara kalau tidak dia akan kalah. Kalau dia selisih satu aja kan, maka muncullah kompetisi yang kalau menurut saya boleh melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang takut kalah. Maka muncullah syaitan di sana
politik Machiavellis. Kalau saya kalah, rugi. Kan selisihnya cuma satu. Betul. Maka mungkin ada hal-hal di sana. Dan disinilah juga muncul yang perlu kita waspadai, pragmatisme politiknya itu. Karena majoritarian, the winner take all, zero sum game, siapa yang mendapatkan suara terbanyak itu yang menang, maka orang berlomba-lomba untuk menang. Kalau dia merasakan kalah, berarti dia berusaha untuk melakukan cara agar dia menang, termasuk mungkin put buying, pembelian suara atau money politik. Nah, inilah peran dari rule of the game itu. Makanya demokrasi tanpa ada rule of law itu akan berbahaya. Tapi rule of law tanpa moral of law itu juga akan hampa. Kenapa? Karena aturan main itu berbasis tadi disampaikan Prof. Tobroni adalah dari nilai etik moral yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, ketika moral of law-nya itu hilang, maka itu akan sangat bukan normatif, berdasarkan aturan yang sudah tertulis saja. Tapi di mana itu etiknya? Oleh karena itu, maka kalau di kampus kami di UMM, orang itu malu buat untuk kekeliruan itu lebih baik daripada dia takut dengan aturan itu. Oleh karena itu, maka moral itu mungkin mewakili etik itu mewakili jauh dari lubuk hati, bukan dalam logika. Itu. Kita kembalikan lagi ke kerangka agama tadi, karena sepertinya payungnya di sana yang penting adalah moral dan juga moral of law, etikanya. Saya ingin kemudian Prof. Tobroni nanti bercerita dan menjelaskan bagaimana kemudian agama itu mengatur kita untuk berpolitik, Prof. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan. Terima kasih pemirsa Agropolitan Televisi, Anda masih setia bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan, membahas mengenai agama dan juga keberkahan negeri. Karena tujuan dari program terbaru ATV ini adalah untuk mengedukasi dan juga penguatan literasi, membangun kecerdasan berbangsa, moderasi beragama sebagai bingkai dalam kebinekaan dan juga keindonesiaan, dan juga upaya untuk memperdalam urgensi di dalamnya. Sudah hadir dua narasumber saya di Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu. Kita lanjutkan dari segmen pertama tadi ke Profesor Dr. Tobroni. Prof, saya ingin Anda kemudian menjelaskan bagaimana agama itu mengatur kita untuk berpolitik, Prof. Baik, terima kasih. Agama itu kan ada 3 dimensi dalam berpolitik ya. Islam terutama. Yang pertama adalah sebagai din, ya. Din itu menyangkut bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Di situ ada ritual, ada spiritual. Jadi ritual dan spiritual itu menjadi nilai-nilai dasar di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua itu ada madaniyah, ya. Yaitu nilai-nilai fundamental, universal di dalam kehidupan kemanusiaan. Itu jadi menyangkut bagaimana ada keadilan, ada persamaan, ada bagaimana kita saling toleransi, saling menghormati dan sebagainya. Tapi juga ada namanya siasah, ya. Siasa itu adalah nilai-nilai ajaran agama dalam kaitannya dengan persoalan politik, ya. Jadi memang politik itu kan kalau dari bahasa Inggrisnya itu kan poli dan etik, ya. Jadi poli itu berbilang, etik itu aturan, norma atau nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara, pastilah akan berhadapan dengan beragamnya nilai, beragamnya norma, dan juga beragamnya kepentingan.
Karena itulah maka di situ harus ada hikmah, gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu politik itu hikmah, ya. Artinya hikmah itu bagaimana kita menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan dasar pada nilai-nilai universal dan tanpa kekerasan. Karena itulah maka orang yang berpolitik atau para politisi itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat mulia dan dia harus punya landasan moral etik yang sangat kuat dalam dia mengatur kehidupan bersama itu. Sehingga tadi dikatakan oleh Prof. Asef, tanpa nilai-nilai etika, maka politik itu menjadi zon politikon, menjadi arena atau perilaku kebinatangan, ya. Jadi yang nir moral, ya, dan nir etik, ya. Itulah yang kemudian dikhawatirkan bahwa politik itu menjadi sesuatu yang kotor, ya. Karena politik itu kan menyangkut bagaimana orang mendapatkan kekuasaan, bagaimana membaginya, gitu, ya. Jadi bukan hanya mengatur bagaimana dia mengatur kehidupan publik, tapi juga yang sering terjadi justru malah bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagi kue, Prof. Dan bagaimana membaginya, gitu. Dan bagaimana mendapatkan kekuasaan itu kan bisa saja make civilian, ya, ya. The end justifies the mean, ya. Tujuan menghalalkan segala cara. Nah, ketika tujuan menghalalkan segala cara, inilah saya kira manusia bukan lagi sebagai makhluk yang beretika, tetapi sebagai binatang yang berpolitik, ya. Binatang yang berpolitik. Binatang yang berpolitik sehingga menghalalkan segala cara, ya. Ketika sudah terjadi seperti ini, maka tentu kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercederai, ya. Demokrasi akan tercederai, sehingga mungkin tidak bisa dilepaskan lagi persoalan konflik, ya. Konflik horizontal dan lain sebagainya, ini sangat membahayakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah maka nilai-nilai religius dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang itu saya kira memang satu paket, ya. Agama itu menyangkut urusan hubungan Tuhan dengan hubungan sesama manusia, termasuk juga mengatur paling tidak nilai-nilainya, ya, Mbak, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam kehidupan berpolitik. Karena itulah maka saya kira mendasarkan perilaku politik kita, kehidupan politik kita pada nilai-nilai agama, pada nilai-nilai budaya, itu menjadi sangat penting supaya budaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius, bangsa yang ramah, bangsa yang rukun, di mana kita dari Sabang sampai Merauke itu rukun, ya, karena ada kekuatan nilai-nilai yang pemersatu itu. Saya kira mungkin itu. Bangsa yang ramah, bukan bangsa yang marah-marah. Prof. Tabroni tadi Prof. Asef kan bilang kalau pilihan politik yang berbeda menurut saya nantinya ya akan bertendensi pada polarisasi. Prof. Tabroni, kalau melihat di pemilu 2024 ini, Prof, bagaimana kemudian agama itu bisa menjadi landasan kita, pegangan kita untuk kemudian menghapuskan atau mengurangi paling tidak, Prof, anggapan radikalisme, intoleran. Karena kalau kita sudah fanatik pada satu pilihan itu sepertinya pilihan yang lain udah jelek banget, Prof. Gimana tuh, Prof? Ya. Jadi memang pilihan politik itu sangat syarat dengan kepentingan, ya. Kalau dijustifikasi dengan agama, itu memang kadang-kadang bisa menjadikan polarisasi di dalam kehidupan sosial, ya. Sebenarnya masalah kepentingan politik, ya. Tapi justifikasi agama ini yang agama sesungguhnya kan menyatukan, ya. Kalau dalam Islam itu kan ada konsep ukhuwah imaniyah,
Ya. Ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah. Wataniyah, Ya. ya. Jadi persaudaraan, persatuan atas dasar keimanan, keislaman, kemanusiaan, dan juga sesama warga bangsa. Ya. Jadi sebenarnya agama itu menyatukan. Tapi karena orang itu bicara agama itu sangat suci, agama itu sesuatu yang sangat suci, menyangkut keselamatan dunia dan akhirat, dan itu ya. Sehingga kadang-kadang kesucian agama itu dinodai dengan kepentingan jangka pendek ya. Tadi termasuk misalnya kepentingan tertentu dengan memilih paslon tertentu ya, dengan menjustifikasi agama. Lah itu nanti bisa masuk ke ranah teologi misalnya itu ya. Ya. Kalau pilih calon A ini masuk surga. Ya. Pilih paslon yang bisa ngaji, gitu Prof. Nah kalau itu saya kira nggak masalah. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah, karena dalam pandangan agama itu begini ya, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin itu tidak lepas dari pilihan Tuhan. Ya tak? Jadi Tuhan tidak mungkin bangsa kita yang sedang punya hajat memilih pemimpin dengan haru biru seperti sekarang ini, Tuhan itu diam, itu nggak mungkin. Ya tak? Tuhan itu diam, itu nggak mungkin. Tuhan ikut, bahkan dikatakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang sebenarnya akan menentukan siapa di antara tiga paslon ini yang akan diangkat menjadi presiden yang akan menang. Dan karena itulah karena itu Tuhan ikut campur di dalam proses pemilihan, maka siapapun yang terpilih, maka kita wajib taat. Betul. Iya toh? Karena misalnya katakanlah paslon A yang terpilih, kita wajib taat. Karena di situ sebenarnya ada campur tangan Tuhan ketika Dia menentukan si A itu. Ya, kan begitu ya. Sehingga dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Ya. Jadi sebenarnya nanti siapapun yang akan terpilih itu kita harus terima dan kita harus taat, kita harus hormati, kita harus mentaatinya, karena di situ ada campur tangan Tuhan ketika menentukan siapa yang akan terpilih menjadi presiden. Yang tidak boleh adalah kalau tidak pilih paslon ini masuk neraka. Nah, itu yang nggak boleh ya, Prof? Ya, tapi menyangkut bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik itu harus jadi, berdasarkan teologi tadi. Iya, harus. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, pilihlah yang beriman. Ya. Kan gitu ya. Yang paling beriman itu yang kita pilih, karena kita itu disuruh taat kepada Allah dan disuruh taat kepada Rasul dan juga disuruh taat kepada ulil amri, sehingga pilihan kita itu harus kepada orang yang paling taat kepada Allah. Nah itu saya kira itu nggak apa-apa. Jadi misalnya yang bisa ngaji, saya kira nggak masalah itu. Nggak masalah. Siap. Jadi yang bermasalah itu apabila kalau tidak memilih ini tidak masuk surga. Maksudnya ya, misalnya, kemana tuh? Ini kafir misalnya gitu ya. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Karena ada kutipan, Prof. Iya, misalnya gitu. Sama-sama orang yang beda agama gitu ya, tapi sama-sama beriman, itu akan lebih nyambung, Prof, daripada yang seagama tapi tidak beriman. Ya, artinya di situ sebenarnya agama itu kan bukan simbol ya. Jadi bukan karena pengakuan, tapi karena tindakan. Jadi agama itu ada di hati, ya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati dan juga ada di dalam tindakan. Siap. Ya. Jadi bagaimana kesatuan antara yang ada di dalam hati dengan yang ada di dalam tindakan itu. Karena itulah maka di dalam memilih seorang pemimpin itu kan kita sudah ada contohnya ya. Jadi Rasulullah itu punya sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Ya. Sebab kalau kita ini dipimpin oleh orang yang tidak sidik, orang tidak punya kejujuran, tidak punya integritas, maka pastilah rusak negara ini. Betul. Karena
posisinya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, apabila dipimpin oleh seorang yang tidak amanah, ya tak? Itu kan khianat, orang yang khianat. Ya. Orang yang tidak amanah berarti orang yang khianat. Ya. Betapa susahnya kita menghadapi orang yang khianat itu, ya. Itu tanda-tanda orang munafik, salah satu adalah khianat. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia khianat. Betapa susahnya kita menghadapi orang seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah fatonah, cerdas, ya. Persoalan bangsa itu begitu kompleksnya, begitu rumitnya, dan harus dipecahkan dari detik ke detik, ya. Jadi ada masalah ini harus dipecahkan secara cepat, cermat, ya, dan strategis fungsional, ya. Jadi kalau itu harus pemimpin harus cerdas, nggak bisa kita punya pemimpin yang nggak cerdas, nggak bisa. Yang terakhir itu adalah tabligh, ya. Jadi tabligh itu tidak pernah menyembunyikan amanah, ya. Jadi misalnya seorang pemimpin, ya, dia menyembunyikan, dia tidak melaksanakan sebagian dari tugasnya, itu kan tidak tabligh namanya. Misalnya tugasnya itu ada 10, yang dilaksanakan karena yang 3 ini sulit, ya, tidak menguntungkan dirinya, maka yang dilaksanakan hanya 7 saja. Ya, yang 3 ini disembunyikan. Berarti itu kepentingan pribadi tuh. Pribadi. Ini tidak tabligh namanya. Jadi satu paket tadi ya pemirsa. Satu paket, ya. Kita melihat Rasulullah SAW, karena orang yang kurang cerdas itu bisa dihapus dengan belajar, orang yang tidak punya skill bisa kemudian dihilangkan dengan pengalaman, tapi orang yang tidak jujur sulit diperbaiki. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan, Agama dan Keberkahan Negeri bersama dengan Prof. Tobroni, dosen Fakultas Agama Islam UMM, dan juga Profesor Dr. Asep Nurjaman MSI, dosen FISIP UMM. Kita lanjutkan bahasan kita tadi, moral dan etika agama menjadi payung kita semua untuk nantinya memilih di 14 Februari pemimpin mana yang harus kita coblos, gitu katanya Prof. Tobroni tadi, dan juga mengacu pada Rasulullah SAW. Tapi pemirsa dan juga teman-teman Dialog Kebangsaan Keagamaan, kalau kita mengacu pada politik, Prof. Asep, ada kutipan di sana, Prof. Absolute power corrupts absolutely, Prof. Apakah semuanya akan seperti itu, Prof. Asep? Itulah sebenarnya munculnya demokrasi. Jadi kalau bicara tentang demokrasi itu kan kekhawatiran apa yang disampaikan oleh Rod Acton, power tend to corrupt, absolutely power corrupt absolutely. Maka di sanalah perlu adanya demokrasi. Demokrasi itu bisa menghindari dari abuse of power. Itu kenapa? Karena ada check and balances. Check and balances itu terjadi karena ada pemisahan kekuasaan, separations of power, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka ketika mereka itu balance kewenangannya, kekuasaannya, maka akan terjadi saling mengontrol satu sama lain, sehingga penyimpangan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, pemusatan kekuasaan itu tidak diperbolehkan di dalam negara demokrasi. Tetapi di samping itu memang demokrasi itu perlu ada juga turunan-turunannya. Ada pemerintahan yang sah, ada pemilu yang reguler, ada partai politik yang lebih dari 2, ada open management, ada juga penegakan hukum. Penegakan hukum itu perlu ada supremasi hukum, ada kesamaan di muka hukum, dan ada juga human right di sana. Jadi rule of law itu harus ada 3 dimensi yang masuk di sana. Tetapi kalau misalkan saya selalu juga harus ada ruh, yaitu moral of law juga harus masuk di dalam sana, sehingga manusia itu tidak dibimbing oleh aturan semata, tetapi aturan etik moral yang baik, yang mengarahkan kepada hati nurani yang
tulus itu juga perlu dipertimbangkan. Sehingga manusia itu kalau udah takut bukan karena aturan, tetapi memang dia punya perilaku yang baik, yang seharusnya diikuti secara moral etik, maka itulah yang sudah berhasil. Kalau di Jepang tanpa aturan, mereka udah antri, tapi dari tidak usah gitu. Tidak ada aturan, harus mereka antri sendiri. Ya, sudah punya kesadaran. Kesadaran itu adalah basis etik yang sudah melekat pada manusia itu. Di sini belum ya, Prof? Indonesia? Saya tidak bisa mengatakan belum, tetapi belum terbiasakan. Okay. Karena kalau kita berangkat, misalkan Prof. Terboni itu ke Singapura atau ke Singapura, yang biasanya tidak tertib di luar negeri bisa tertib. Orang di luar negeri yang kita biasa tidak tertib, mereka artinya sebenarnya kita itu juga punya bakat untuk tertib, cuman belum ada banyak contoh yang tertib. Karena di jalan juga saya kadang-kadang juga nggak tertib, Bro. Ya. Jadi pengen salip-salipan. Kalau di luar negeri berhenti itu kalau udah lampunya ada peringatan mau marah, semuanya berhenti. Kalau di sini kan digas. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di belakang saya ikut-ikutan juga gitu. Artinya ya itu. Budaya juga mempengaruhi. Budaya masih belum begitu melekat di dalam jiwa. Oleh karena itu perlu ada kalau saya itu dibiasakan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya, dan budaya itu akan nanti menjadi karakter bangsa. Nah, inilah yang mungkin masih lemah kita itu. Kenapa? Karena lebih banyak sesuatu itu menjadi slogan. Orang bilang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Betul. Nah, inilah yang problem bangsa, dan jelas tugasnya Prof. Broni itu lebih berat daripada saya. Kalau saya itu aturan yang secara normatif tinggal dibicarakan. Kalau beliau itu punya tanggung jawab yang besar dunia dan akhirat untuk membangun bangsa ini secara tidak hanya paham, understanding, tidak hanya kognitif, tapi juga afektifnya bagaimana, dan psikomotoriknya juga bagaimana begitu. Tetapi beliau akan jaminannya surga kalau sudah mampu melakukan itu semua. Tapi kita berusaha untuk masuk surga sama-sama. Tapi bukan dengan cara masuk politik atau nyoblos tertentu masuk surga. Ya. Karena belum tentu kita mencoblos yang menurut kita baik itu hasilnya juga baik. Betul. Karena ada namanya dalam ekonomi itu ceteris paribus. Orang baik masuk birokrasi katanya. Kalau birokrasinya tidak bagus, maka dia menjadi orang yang tidak baik. Betul. Makanya penguatan sistem kita itu perlu diperkuat sehingga sistem kita menjadi perangkap untuk membuat kita baik, jangan membuat kita menjadi tidak baik. Dan ini adalah PR yang harus diimplementasikan oleh calon-calon pemimpin kita yang tanggal 14 Februari akan kita pilih. Oleh karena itu maka kita harus memilih orang-orang yang tepat dan yang terbaik dalam rangka membangun bangsa 5 tahun ke depan ini agar menjadi lebih baik. Mari kita lakukan, mulai dari kita, mulai dari saat ini, mulai dari yang terkecil. Datang ke TPS, memilih orang yang terbaik. Prof. Asep, melihat fenomena yang sekarang tengah santer ya di Indonesia, begitu isu nasional, beberapa kampus yang kemudian mengeluarkan petisi, Prof, terkait dengan dinasti politik dan lain sebagainya. Sebagai seorang dosen FISIP UMM, Prof. Asep, melihatnya seperti apa sih, Prof? Kita harus melihat fenomena itu dari kacamata yang mana, Prof, baiknya? Ini pertanyaan yang luar biasa, tapi bagi saya biasa saja karena memang kampus itu kan gudangnya moral, basisnya intelektual yang berbasis pada moral akademik, sehingga kalau mereka begitu ya sah-sah saja. Tapi kalau kita bicara tentang realitas, maka mereka itu ya harus turun gunung dong. Jangan di kampus, mereka harus memperbaiki. Masuklah partai politik kalau begitu, perbaiki. Misalkan untuk jadi calon pemimpin. Tapi kalau masalah dinasti, ini problem yang memang ya akut.
tidak hanya di dalam konteks sistem yang sekuler, di dalam Islam pun sebenarnya ketika Nabi Muhammad itu meninggal, itu kan di Madinah itu terjadi rame, yang dipilihkan mertuanya Nabi Muhammad. Ada yang menginginkan Ali, begitu. Nah setelah itu kan bagian dari keluarga juga, toh. Itu kan namanya apa? Nepotisme, begitu, toh. Nah setelah itu ternyata digantikan sama Abu Bakar, terus ke Utsman cuman sebentar, langsung ke Ali, dan terjadi perpecahan. Kaum Khawarij itu merasa benar. Dan inilah di dalam politik yang perlu kita sangat hati-hati, karena kalau politik tidak dicermati dengan kepala dingin, merasa benar sendiri, akan sangat berbahaya. Orang yang beriman saja itu membahayakan kalau tanpa ilmu dan pengetahuan yang mumpuni. Oleh karena itu mari kita jaga kondisivitas, jangan sampai terjadi sesuatu seperti contoh kaum Khawarij itu. Nah, Indonesia tidak mau, nggak usahlah ada khalifah-khalifahan, misalkan. Karena apa? Setelah ada khalifah Utsmaniyah, digantikan dengan perebutan kekuasaan, ada Abbasiyah, maka muncul juga ada Timur Lain dari Roma, begitu. Itu orang Islam semua berebut kekuasaan. Berarti problemnya itu bukan pada ajar, tapi manusia itu cenderung untuk power to corrupt, untuk kesombongan kekuasaan, begitu. Nah disinilah di negara kita berbeda Bhinneka Tunggal Ika, maka di dalam Muhammadiyah itu Indonesia itu Darul Ahdi Wasyahadah. Islam adalah, kita akui, negara kita bukan negara Islam, tapi negara persaksian. Negara Darul Ahdi, Darul Ahdi, negara perjanjian. Islam, negara perjanjian itu. Maka bangsa kita harus sadar, kita tidak bisa menggiring kita pada salah satu isme. Maka kita harus juga memberikan keluar agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Jangan sampai merusak negeri ini, karena kalau ini terjadi terlalu besar harga yang harus dibayar. Terlalu mahal ya, Prof? Terlalu mahal. Jangan sampai tahun 65 terjadi. Jangan sampai 98 terjadi. Mari kita jaga kondusivitas negeri ini. Rabbana ma khalaqta hadal batil. Tidak ada yang sia-sia semua. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Tapi kita semua harus berbuat sesuatu yang terbaik. Kalaupun nanti terjadi apapun, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Boni, bahwa itu sudah di luar kendali kita. Mungkin Allah punya jalan ceritanya untuk bangsa dan negara ini, untuk membuat bangsa ini lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua dan juga negara Indonesia ini dalam kebinekaan. Prof. Tabroni, closing statement, Prof, singkat saja mengenai persatuan dan kesatuan, Prof, agama dan juga keberkahan negeri, karena kita tahu akhir-akhir ini sapaan bung itu dulu kayaknya udah santer gitu, Prof. Banyak orang yang kemudian menyapa kita dengan istilah bung-bung, tapi sekarang berganti dengan akhwat, akhi, ukhti, ke Arab-Arapan gitu, Prof. Singkat saja, Prof, mengenai persatuan kesatuan agama dan juga keberkahan negeri. Jadi gini, kita itu hidup tuh harus saleh. Ya, harus saleh. Saleh secara personal, saleh secara sosial, tapi juga saleh di dalam berpolitik, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supaya kehidupan politik kita itu juga bisa menjadi amal soleh kita. Jadi orang menjadi mencalonkan sebagai anggota dewan itu juga dalam rangka amal soleh. Kita mencoblos tanggal 14 itu juga sebenarnya bagian dari amal soleh. Karena itulah maka Islam mengajarkan bahwa kita itu harus hubul waton, ya, cinta kepada tanah air. Hubul waton minal iman. Kita itu harus cinta pada tanah air kita, yang menggerakkan kita peduli kepada kehidupan berbangsa
dan bernegara. Kemudian yang kedua, kita ini harus menjaga ukhuwah. Jadi persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian di dalam Islam itu juga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus bergerak. Ya. Jadi kita harus menjadi yang terdepan di dalam berbuat kebajikan. Jadi seperti itu, sabiqun bil khairat istilahnya itu, kita harus terdepan di dalam berbuat kebajikan. Tetapi kita juga tidak boleh abai ketika melihat kemungkaran. Jadi misalnya dalam berpolitik ini saya kira kemungkaran itu luar biasa ya. Tadi disebut money politik, disebut intimidasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita semuanya harus juga bagaimana nahi mungkar di dalam kehidupan berpolitik. Kemudian juga kita ini juga harus beramal soleh. Ya. Kemudian yang terakhir itu kita harus taat kepada ulil amri. Jadi itulah saleh di dalam berpolitik itu ada paling enggak ada 5 dimensi tadi itu. Hubul waton minal iman, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian amal soleh dan taat kepada ulil amri, taat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira ini, Pak. Dan memegang nilai-nilai keindonesiaan ya Prof ya. Oh ya harus itu, tidak bisa tidak. Bagian dari hubul waton. Minal iman. Minal Baik. iman. Terima kasih Prof Tobroni, Prof Ya. Asep sudah hadir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan di Perpustakaan Daerah Umum Kota Batu, kebanggaan kita semua pemirsa. Usai jeda kami akan segera kembali karena nanti kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Batu, Ibu Dr. Anda Santi Restuningsasi MM, dan juga Direktur Yayasan Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam Pusaka Kota Batu, Bapak Bambang Parianom Esa. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah di sini di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan keagamaan dari Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu. Hari ini kita bahas mengenai agama dan keberkahan negeri. Tadi sudah bersama dengan Prof Tobroni dan juga Prof Asep. Sudah hadir di meja kami ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Santi Restuningsasi MM. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Pemirsa Sehat, ATV, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan ruang yang nyaman untuk kita bersama hari ini berkarya, Bu Santi. Dan di samping Bu Santi ada Bapak Bambang Parianom SH, beliau adalah Direktur Yayasan Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam Pusaka Kota Batu. Punggawanya Dialog Kebangsaan dan Keagamaan kita pada hari ini pemirsa, Pak Bambang Parianom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Luar biasa, terima kasih Pak Bambang. Karena idenya di Pak Bambang ini, saya ingin pertama untuk Pak Bambang menjelaskan dulu saja Pak, awalnya Bapak ada ide atau gagasan untuk membuat Dialog Kebangsaan dan Keagamaan ini menggandeng Perpustakaan. Ya. Bu Santi dari Perpustakaan dan juga Agropolitan Televisi. Ya. Sebenarnya urgensinya apa sih Pak Bambang? Ada 2 alasan kegiatan ini perlu kita gelar saat ini. Pertama, alasan momentum. Ya, saya ini kan yayasan saya itu kan usaha, jadi pengembangan usaha strategis. Ya, ada di kata strategis itu. Pemilu ini kan kenapa diadakan? Karena dianggap strategis. Ya, strategis untuk berbicara soal publik. Ya, soal negara. Oleh karena itu dia menjadi mekanisme 5 tahunan yang harus disukseskan oleh seluruh rakyat Indonesia, kan begitu, terutama yang sudah punya hak pilih. Nah, momen strategis itulah kita sebagai bagian dari anak bangsa tentu menyambutnya. Nah, menyambut itu, lalu alasan yang kedua, itu alasan pertama, momentum ya. Alasan yang kedua, tentu menyambut ini menyambut apa? Ya tentu menyambut kita ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Berpartisipasi dalam rangka menjawab
hak suara besok ya, tapi berkontribusi apa? Berkontribusi barangkali ikut mensosialisasikan betapa pentingnya momentum ini. Nah, kenapa menggandeng perpustakaan? Perpustakaan ini kan juga media dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Sekaligus mencerdaskan masyarakat bahwa kan barangkali kalau perkotaan mungkin sudah paham ya Bu ya. Tapi di desa itu kan mengapa tuh kok disuruh nyoblos barangkali. Itu kan dia kadang-kadang nggak tahu. Betul. Jadi dia tidak tahu lah. Justru itulah sehingga hal-hal ini supaya masyarakat menjadi tahu, dia harus memperoleh suatu pencerdasan. Nah, pencerdasan itu tentu bisa dengan penyampaian informasi atau dia melakukan upaya literasi. Itulah alasan itu yang melatar belakangi sehingga kami menggandeng Bu Santi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan. Lalu dan lainnya tadi Profesor tadi kan dalam rangka pencerahan. Saya kira itu alasannya. Siap. Ya. Bu Santi, karena kita ngobrolin momentum ini Bu, sebelum pemilu ini apakah kunjungan ke perpustakaan umum ini meningkat Bu? Di momen-momen mau pemilu ini Bu? Oke, terima kasih. Saya mau mencoba menjawab. Alhamdulillah dalam kurun waktu mulai ditetapkannya calon-calon, kemudian kampanye. Alhamdulillah dari tingkat kunjungan pustaka, pemustaka ke perpustakaan daerah Kota Batu sangat meningkat sekali, apalagi dengan kunjungan karena kita sudah MOU dengan sekolah-sekolah. Ini kunjungan para siswa ini sangat masif sekali ya Bu? Masif sekali, sampai kami menjadwalkan untuk bisa hadir ke perpustakaan ini. Jadi harus PO dulu kalau mau ke sini. Karena saking banyaknya kunjungan di perpustakaan daerah kami. Sehingga daya literasinya anak-anak atau putra-putri kebanggaan Kota Batu ini juga semakin meningkat Bu tiap tahunnya. Sangat sadar sudah sekarang terkait dengan literasi. Dan untuk perpustakaan daerah Kota Batu Mbak, saya ingin pamer ya. Kalau kunjungan di perpustakaan daerah ini tidak hanya para pemustaka ini cuma membaca aja, tidak, tapi kita berikan edukasi, informasi terkait dengan apa yang mereka baca, kemudian kita aktualisasikan. Misalnya ada peragaan, misalnya kalau kunjungan di tingkat PAUD, TK itu beda untuk kami memberikan informasi tambahan di samping mereka membaca. Kita ada dongeng, kita dongengi, kita berikan edukasi, misalnya menghias pensil. Nah itu nanti kita berikan kepada anak-anak kunjungan. Jadi ada pengajarnya Bu ya? Ada, alhamdulillah kami teman-teman dari perpustakaan ini sudah banyak ilmu karena kita juga mendatangkan narasumber dari berbagai macam, baik itu dari akademisi maupun dari kelompok-kelompok yang punya keterampilan. Karena kalau kita lihat dari segi fasilitas dan juga bangunannya Bu, ini luar biasa sekali loh perpustakaan umum daerah Kota Batu nih. Kalau kita lihat di monitor TV ya, kan kayaknya bersih begitu kan, asri, adem, sejuk, kayaknya nyaman kalau kita baca lama-lama di perpus daerah gitu ya. Alhamdulillah. Di sana fasilitasnya apa saja sih Bu di perpus ini? Alhamdulillah kita sejak berdiri pembangunan 2021, kemudian kita launching 2022 bulan Januari. Alhamdulillah kita sudah hampir 2 tahun kita punya gedung yang sangat representatif sekali di Kota Batu ini. Dan di gedung ini seluas 400 meter persegi ini, tingkat 2, 800, ini kita mempunyai fasilitas yang cukup memadai lah dibanding dulu kita tidak punya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah memiliki yang sangat representatif. Kita sediakan wifi, kemudian ada e-book. Kita juga
memiliki e-book, Mbak. Ini dengan 7.000 judul buku. 7.000 judul buku? Yang e-book. Kemudian ada yang fisik ini kita sudah punya 40.000 judul buku. Jadi para pemustaka ini sudah bisa mengakses buku-buku kami, baik itu melalui e-book yang di genggaman sudah bisa dilihat atau dibaca, kemudian baik fisik ini juga sudah sangat memadai lah untuk perpustakaan daerah. Kemudian kita juga ada parkir yang cukup memadai, kemudian ada kafe literasi namanya. Jadi pemustaka yang membaca di sini juga kami sediakan minuman, dan mungkin kalau ada rezeki ada snack lah di perpustakaan daerah ini. Jadi untuk membuat pemustaka itu nyaman untuk berkunjung ke perpustakaan daerah Kota Udah Batu. nambah wawasan, dapat cemilan, coba kurang apa ini Bu Santi? Luar biasa ya Bu, berarti kalau melihat fasilitas yang diberikan dari Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu, memang harusnya kita setuju dengan program dari Pak Bambang yang kemudian mengajak Bu Santi untuk sama-sama berkolaborasi berkarya hari ini dalam dialog kebangsaan dan juga keagamaan. Pak Bambang melihat tren literasi Kota Batu yang meningkat, Pak. Insya Allah gembira dan bahagia ya Pak mendengarnya. Ya, mudah-mudahan itu kan harapan kita kan, bahwa membaca itu kan pintu untuk mengenal makna. Makna itu adalah pintu untuk mengenal hakikat kehidupan kan begitu. Jadi sehingga dengan demikian semakin dia menguasai literasi itu, maka semakin bermakna hidup dia. Harapan kita kan begitu. Jadi selain kita ke perpustakaan baca buku gitu, kita juga memaknai hidup ini seharusnya seperti apa sih gitu Pak Bambang? Ya, saya kira begitu. Memang long life education itu kan ya belajar hidup itu sendiri, bukan belajar di sekolah itu yang ada stratanya itu. Belajar yang paling panjang mempelajari kehidupan itu. Makanya sejak bulan sampai liang lahat itu ya itu mempelajari kehidupan itu. Saya kira itu. Pak Bambang, yang Pak Bambang inginkan dari output kita dialog kebangsaan dan keagamaan hari ini apa sih Pak mengenai agama dan juga keberkahan negeri, khususnya untuk generasi milenial dan juga Gen Z ya, anak-anak muda Kota Batu. Apa yang bisa mereka petik Pak atau nantinya menjadi bekal mereka di pemilu 2024 khususnya? Saya akan mencoba dari segi ini ya. Saya belajar dari sisi konstitusi, barangkali bisa ditayangkan bagan saya tadi ya. Jadi kita tunggu coba. Itu sederhana untuk bisa memahami itu. Bisa dijelaskan Pak? Jadi secara verbal saya jelaskan begini, bahwa kenapa kok menyinggung agama, kenapa menyinggung politik ya. Tidak ada pemilu tanpa politik. Betul. Ya toh. Tapi harapannya pemilu itu kan damai. Pemilu itu membawa berkah. Nah, tidak mungkin berkah itu timbul tanpa orang mengenal etika. Nah, etika itu diantaranya adalah bersumber dari agama. Nah, dari situlah sehingga saya memberikan bagaimana agama ini menjadi pintu untuk supaya negeri itu membawa berkah. Ini sebetulnya itu bahasa Quran ya. Di dalam surat Al-A'raf 96 saya jelaskan terjemahnya aja. Bahwa keberkahan negeri itu berbanding lurus dengan kualitas keberagamaan penduduknya. Jadi kalau penduduk satu negeri itu benar-benar dia kualitas keagamaannya tinggi, artinya negeri itu dihuni oleh orang alim, bukan dihuni oleh penyamun. Nah kan itu ya. Sehingga dengan penghuni negeri itu orang alim ya, penduduknya alim, rakyatnya alim ya, pemimpinnya alim. Dengan demikian maka negeri itu akan bisa berlangsung dengan penuh kedamaian, penuh rasa keadilan. Nah, disitulah terjadi sehingga, tapi sebaliknya kata Allah, kalau negeri ini dihuni oleh para pendusta ya, itu kalau tadi kan
Katakanlah alim itu simbol tangan kanan saya ini, pendusta ini tangan kiri saya ini. Kalau yang berat tangan kanan saya ini, otomatis negeri mencerminkan kerukunan, kedamaian, keadilan tadi. Tapi kalau yang berat itu tangan kiri saya pendusta ini, barangkali yang banyak ya di Lombok Baru, di mana Nusa Kambangan, di sana karena apa? Karena pendusta. Ya itu bencana sosial. Sosial apa? Termasuk sosial politik. Nah disitulah sehingga kita ambil tema hari ini bagaimana agama itu bisa kita sadari dengan penguatan literasi untuk supaya negeri kita tercinta ini bawa berkah. Dan itu adalah konstitusional. Kita coba lihat di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang kelima itu, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong keinginan luhur. Ada dua kata kunci. Pertama, mengakui otoritas Allah. Ya, itu. Kedua, keinginan luhur. Luhur itu kan akhlak, bukan penyamun kan. Kan itu. Artinya akhlak ini adalah perilaku orang yang alim. Nah, di situ. Nah, itu saja ininya. Dan itu sebetulnya kalau dilihat dari segi profilnya, maka saya bisa bayangkan seperti segitiga. Segitiga itu ada 3 sudut. Sudut yang di atas itu sudut teokrasi. Sudut yang di samping kiri, itu bawah, itu demokrasi. Pemilu itu demokrasi. Tapi spirit kealiman tadi adalah teokrasi. Ya kan? Lalu sudut yang di kanan, itu adalah sisi nomokrasi. Nomokrasi apa? Ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap aturan. Ini yang tadi oleh Profesor Tobroni disebut, ini adalah kecerdasan tentang siasah. Jadi di sini. Nah, kalau segitiga ini bagus, maka kita buat garis melingkar, maka berkahnya di luar itu. Sehingga ada berkah kedamaian, berkah kerukunan, berkah keadilan, ya, berkah kemakmuran. Sehingga oleh karena itu negeri kita itu masyarakat adil dan makmur kan gitu. Amin, jadi di situ sebetulnya. Amin. Gitu, ya. Teokrasi, demokrasi dan juga nomokrasi. Hari ini kita sudah belajar dari 3 aspek pemirsa. Ada pencerdasan teologi, ada kemudian politik dan juga historis konstitusional. Semoga kedepannya ya di dialog kebangsaan dan juga keagamaan bisa kemudian mencakup banyak sekali aspek sehingga tidak hanya kita cerdas hari ini tapi selamanya. Karena tadi Pak belajar di seluruh sendi kehidupan. Begitu betul. Ya Pak Bambang. Saya ingin penutup dari Bu Santi untuk mengajak para pemirsa, Bu, utamanya generasi muda, berbondong-bondong datang ke perpustakaan umum daerah Kota Batu. Monggo Bu Santi. Terima kasih Mbak. Ya, saya memang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Batu untuk meningkatkan literasi. Karena kami juga punya slogan semboyan, 1 desa 1 perpustakaan. Nah, alhamdulillah kita sudah hampir 100% desa-desa yang ada di wilayah Kota Batu sudah ada perpustakaan desa. Meskipun tidak perpustakaannya, tapi ada pojok baca di masing-masing desa dan kelurahan. Dan ini sudah menunjukkan bahwasanya masyarakat sudah sadar dan tahu kebutuhan akan literasi, akan ilmu terhadap dimensi ataupun perkembangan kehidupan yang ada di wilayah Indonesia ini, khususnya yang ada di wilayah Kota Batu. Dan kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, di samping kita menyediakan fasilitas buku dan lain sebagainya, kita juga memfasilitasi gedung kami ini untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian juga organisasi yang ada di wilayah Kota Batu, baik itu PKK, Dharma Wanita, kelompok-kelompok petani, ini sudah memanfaatkan gedung ini untuk berbagai macam kegiatan literasi dan penyuluhan. Kemudian mungkin kalau sekarang ini demam adanya pengolahan sampah, kita sudah sejak awal memang sudah memberikan edukasi bagaimana caranya pemilahan sampah, kemudian
membuat kerajinan dari limbah sampah dan lain sebagainya, ini sudah kami lakukan. Dan kita juga menggandeng dari akademisi. Tempo hari juga nyuwun putranya Pak Bambang ini untuk bagaimana cara packaging sayur organik. Nah, ini kami juga mengumpulkan dari para petani wanita yang untuk menerima ilmu tersebut. Nah, oleh sebab itu kami persilakan kepada warga masyarakat Kota Batu, Malang Raya pada umumnya, mari kita tingkatkan literasi kita dan untuk membangun masyarakat yang sangat kita inginkan, bahwasanya kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Dari membaca kita akan jadi bisa melihat dunia. Mungkin dari membaca kita bisa melihat dunia. Terima kasih Bu Santi dan juga Pak Bambang Parianom sudah memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua mengenai literasi dan juga agama serta keberkahan negeri. Hari ini kita belajar secara lengkap seluruh aspek diskusi kebangsaan dan juga keagamaan untuk menyongsong pesta demokrasi di 14 Februari 2024 untuk menjadi pemilu yang damai. Untuk itu stop maki-maki, stop mencaci, marilah kita mulai untuk saling menyayangi. Dari Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu, saya Elvina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.